Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Penanganan DKM dan Bapak Yadi Suryadi, Bapak Sehat Paguyuban, dan Bapak Ustaz Farhan yang kami hormati, Bapak DKM, dan Bapak dan Ibu serta adik-adik semuanya yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di kajian rutin kita setiap Sabtu pagi di Masjid Al-Hakim. Lalu pula sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya hingga terang bulan seperti ini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk acara yang berikutnya, karena Ustaz Farhan sudah di tempat dan sudah siap, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syarati wa rasulih. Asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadun rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lil alamin al-fatih. Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah berkah kepada diri kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum dilanjutkan nanti anak-anak dari sini. Nah, perhatikan. Tunggu sampai setengah jam bentar ya, sambil makan dan minum. Perhatikan materi, siap nggak? Siap? Jangan ngobrol ya. Nanti di ujung ada cara latihan sabar buat anak-anak. Nah, yang perempuan masa di sini nggak kelihatan kan? Mau lihatin apa coba? Di sebelah sana bisa ya. Biar bisa lihat gambarnya. Nah, jangan ngobrol juga ya. Oke. Orang yang sukses itu orang yang punya kesabaran tinggi. Siap jadi orang sukses? Siap jadi orang sukses? Nah, oleh karena itu harus sabar menunggu sampai materi selesai ya, biar dapat makan, dapat minum, dan dapat ilmu. Nah, ini jarang-jarang Bapak Ibu ya, ada antusiasme anak-anak ikut disuguhan, tinggal kita mau mengatur anak-anaknya supaya tertib. Oke ya, siap dengerin ya? Gak boleh ngobrol ya, boleh makan, boleh minum, yang gak boleh apa? Ngobrol. Tapi kan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bukan kajian ya. Saya sering bilang bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah hal-hal sederhana, hal-hal simpel yang kemudian bisa menjadi semacam suplemen ya, bukan makanan gizi yang hebat, tapi suplemen yang mudah-mudahan membantu kita semakin bergairah dalam menjalankan kehidupan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, nah sebelumnya anak-anak dan kalian ini ada sebuah video bagus ya tentang bagaimana keutamaan menggunakan waktu ya. Waktu. Anak-anak perhatikan, ini bahasa Inggris tapi Bapak nanti terjemahkan ya. Oke, kita lihat ya. Oke.
nilai sebuah waktu ya, nilai atau harga waktu. Bayangkan ada sebuah bank yang memberikan kita uang setiap hari sebesar $8.400. Bank itu punya syarat, gunakan uang itu nggak boleh ditarik tapi harus dibelanjakan, dan sisanya itu nanti hilang ditarik lagi. Apa yang akan Anda lakukan? Tentu akan menggunakan semua uang itu dengan cepat ya. Uang itu adalah waktu. Contohnya ya. Nah, setiap pagi waktu memberikan kita 86.400 detik ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan berbagai detik itu, maka detik itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, setiap hari waktu itu atau uang itu atau kesempatan itu diberikan oleh Allah kepada kita ya. Nah, tinggal kita mau menggunakannya atau tidak. Dan sisa-sisa waktu, sisa detik itu akan ditarik kembali ya, kalau kita tidak menggunakannya dengan baik. Tidak ada istilah kembali lagi, dan tidak ada istilah lagi untuk menggunakannya di hari esok karena sudah habis ya, waktunya. Dan gunakanlah waktu itu untuk mendapatkan hal-hal yang baik, yang positif, yang terus berjalan ya, dan gunakan hari-hari yang terbaik kita. Untuk menyadari makna dari 1 tahun ya, ini kelewatnya. Untuk memaknai bagaimana pentingnya waktu 1 tahun ya, to realize the value of 1 year as a student who has failed in his line of action. Jadi kalau kita ingin mengetahui nilai makna dari waktu 1 tahun, tanyakanlah pada seorang siswa atau mahasiswa yang gagal dalam ujian akhir. Dia harus apa? Ulang ke belakang kan selama 1 tahun. Nah, kayak gini kan, sering kan gagal ujiannya. Untuk menyadari nilai waktu 1 bulan, tanyakanlah pada seorang ibu atau seorang ayah yang melahirkan bayi yang prematur, karena dia butuh hanya waktu 1 atau 2 bulan lagi agar bayinya bisa hidup sehat dan terlahir selamat gitu ya. Nah, kasihan kan? Untuk mengetahui nilai makna dari 1 minggu, tanyakanlah pada seorang editor yang harus menerbitkan koran yang sifatnya mingguan. Jadi bagaimana waktu yang 1 minggu itu begitu cepat. Kalau dia tidak bisa menggunakannya, maka dia tidak berhasil menerbitkan sebuah berita yang bagus. Nah, ini kerja keras 1 minggu ya. Nah, untuk menghargai atau menilai makna waktu 1 hari, tanyakanlah pada seorang guru atau pekerja bangunan yang dia itu punya keluarga besar yang harus dia nafkahi tiap hari. Kemudian dia sakit misalnya 1 hari, maka makna 1 hari itu sangat berharga bagi seorang buruh bangunan atau kuli bangunan. Ya. Dan apabila kita ingin mengetahui nilai atau makna dari waktu 1 jam, tanyakanlah seorang ayah atau seorang pecinta suami istri yang dibatasi oleh waktu. Jadi nilai-nilai 1 jam itu begitu berarti, gitu ya, begitu berarti. Dan kita mundur dikit. Nah, oke. Dan kalau kita ingin mengetahui makna dari waktu 1 menit, katanya, tanya sama orang yang ketinggalan kereta, ketinggalan bis atau ketinggalan pesawat. Gara-gara 1 menit, ya. Berarti waktu 1 menit itu berharga. Ya, dan untuk mengetahui makna dari 1 detik, tanyakanlah pada orang yang kemudian dia berhasil selamat dari sebuah kecelakaan. Bagaimana? Sudah perhatikan? Gara-gara dia telat 1 detik,
truk itu melindas kakinya misalnya, berarti nilai 1 detik membelokkan kendaraan itu sangat berarti. Bayangkan 1 detik ya, 1 detik itu bisa menyelamatkan kita, tetapi karena kita telat 1 detik, akhirnya kecelakaan terjadi. Berarti nilai 1 detik itu sangat penting. Ya. Dan terakhir ini yang paling sering kita perhatikan. Dan kalau kita ingin mengetahui makna dari 1 milisecond atau milidetik, ya, tanyalah pada orang yang memenangkan medali perak pada saat Olimpiade. Antara Michael Phelps ya pada saat berenang dengan saingannya yang menangkan medali perak, itu kan bedanya hanya sekian detik. Jadi waktu 1 detik itu sangat bermakna. Atau misalnya ketika Rossi di zaman kejayaannya, bagaimana motornya yang dia melaju sekian milidetik lebih cepat dari pesaingnya membuat dia menjadi naik podium atau menjadi juara pertama. Berarti itu arti bahwa dari mulai 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 menit, 1 detik, bahkan milidetik itu sangat berarti dalam kehidupan kita. Ngerti ya anak-anak ya? Jadi pentingnya ketika kalian lomba, ingat lomba waktu balap karung antara kamu dengan juara kedua atau juara ketiga bedanya beberapa detik saja kan? Oleh karena itu nilai 1 detik itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu mari kita gunakan waktu dengan semaksimal. Nah yang paling keren di antara kita, ada yang tahu acara ini ya? Ayo tahu acara ini? Apa hikmah dari acara ini? Kita dikasih duit 10 juta, harus ngabisin dalam waktu 30 menit gitu kan? Nah kalau uang yang dibeli belanja itu, tapi syaratnya harus dibelanjakan. Nah itulah waktu ya. Dan yang tidak dibelanjakan itu hangus kembali ke pemiliknya. Begitu juga waktu. Kita dikasih 24 jam. Saya dengan bapak-bapak semua, dengan para guru besar, dengan para ulama, waktunya sama 24 jam. Tapi karena beliau-beliau para ulama, orang-orang hebat bisa memaksimalkan waktu dengan baik, nilai 24 jam mereka lebih berharga daripada kita. Betul kan? Huruf itu ada berapa? Huruf itu dalam bahasa Indonesia ada berapa ya? Bisa 28 ya? 28. Tapi dengan otak-atik 28, kita itu paling bisa bikin SMS, bikin WA, atau bikin status di Facebook. Tapi bagi seorang penulis terkenal, 28 huruf itu bisa menjadi novel-novel yang terkenal. Contoh Asma Nadia. Asma Nadia lebih dari 20 novel, dan novelnya sekian sudah ada yang bisa difilmkan. Berhasil ya dalam tulis. Kita huruf yang kita tulis dalam status WA malah bahkan bisa menjadi chaos satu komplek kan, gara-gara satu status, gara-gara salah ketik misalnya. Kalau kita sebalikannya, beberapa kata, beberapa huruf tapi bisa destruktif. Nah, itulah yang membedakan kita dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang yang bisa memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya. Nah, pesan pentingnya adalah mereka yang menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya akan menjadi orang yang beruntung. Jadi orang yang menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya akan menjadi orang yang beruntung. Nah, ibarat sebuah benda, maka waktu atau masa kita di dunia ini adalah ibarat kebun yang bisa kita tanami dan suatu saat nanti dapat kita panen. Ya, ada yang sering menyebutkan bahwa dunia ini adalah mazra'atul akhirah atau tempat tanamannya akhirat. Tetap kita bercocok tanam akhirat dan suatu saat kita panen. Dunia, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dunia adalah ladang akhirat. Apabila seseorang tidak menanam dunia ini untuk akhiratnya, sungguh ia telah merugi dunia dan akhirat. Jadi kalau kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat kemaslahatan, maka kita akan rugi dunia dan akhirat. Nah, kita renung masing-masing ya. Kita renungkan sebentar. Kita sejak bangun ngapain dulu? Ngapain dulu? Ya, kalau orang yang pandai mengambil kesempatan, waktu dia membuka mata untuk pertama, dia pasti akan berdoa dulu kan kepada Allah. Alhamdulillah, dan sebagainya. Kalau kita kan lupa sama berdoanya, biasanya cek HP dulu. Kalau lihat jamnya sih wajar, tapi buka HP-nya itu dilacak kemana-mana ya, itu menghabiskan waktunya kan. Artinya itu kemana? Kemudian kita gunakan untuk apa lagi?
Dalam konteks di rumah saya memperhatikan, ya, ini jujur sebagai bapak-bapak ya, dalam konteks di rumah biasanya yang lebih produktif di rumah itu adalah ibu-ibu, karena waktu harinya itu selalu terpakai. Kalau bapak-bapak ya mungkin lebih santai ketika di rumah, tapi kalau ibu-ibu justru di rumah adalah pekerjaan utamanya. Bapak-bapak baru produktif misalnya ketika dia mengeluarkan motor dalam berangkat kerja. Nah kemudian bagaimana Islam memandang hal ini, bagaimana Islam mengarahkan kita semua, membimbing kita semua agar bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Sesungguhnya ada salah satu ayat atau surat dalam Al-Quran yang sangat populer di tengah kita semua, yaitu adalah surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Jadi Islam itu sudah punya pedomannya tentang bagaimana menggunakan waktu. Tetapi pertanyaan kita, kenapa justru yang paling sukses itu, yang paling maju negara adalah orang Korea, misalnya kan, Korea Selatan, kemudian Eropa atau Amerika, walaupun sekarang Amerika katanya lagi diambang ini pasti di kehancuran. Misalnya San Francisco itu yang dulu terkenal aman, sekarang nyimpen charger di mobil aja, itu mobilnya bisa dibobol. Nyimpen charger di dalam mobil, itu kaca bisa dibobol karena orang butuh charger. Sampai katanya mobil itu direlakan dibuka, please do not break the glass. Jadi dibukain si pintu-pintu mobil untuk menunjukkan bahwa di situ gak ada apa-apa. Di kita kan masih aman ya. Kalau di sana dicari, berarti udah diambang tuh bayangan. Nah misalnya saya pernah ngobrol sama seorang mantan pegawai pabrik punya orang Korea. Dia cerita kalau orang Korea itu saking menghargai waktu, malamnya dia begadang sampai setengah 4, itu jam 7 dia udah duduk lagi di kantor. Bagaimana mereka mendisiplinkan hidupnya, memanfaatkan waktu. Jadi betul-betul mereka beramal soleh dalam hal mereka ya, dalam konteks mereka. Tapi kalau kita jam 7 kadang-kadang kita masih ada yang tidur, masih di jalan ya, konteks. Nah, guru saya yang pernah tinggal di Australia, dia cerita kalau mereka duduk, orang-orang di Australia itu naik kereta api, maka hal yang pertama yang mereka lakukan adalah bawa buku dan baca. Kalau kita enggak juga ya. Kalau tidur alhamdulillah masih memanfaatkan waktu untuk istirahat. Tapi kadang-kadang kita ngobrol kesana-kesana, kita ketawa bukan orang, kadang-kadang. Nah, ada beberapa catatan atau beberapa arahan dari Al-Quran yang mengarahkan kita untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yang pertama adalah orang yang beruntung dalam menggunakan waktu adalah, ini paling klise tapi paling susah untuk dilakukan. Yang pertama adalah beriman dan beramal soleh. Jadi iman itu harus nempel dengan satu hal. Jadi kita tidak cukup beriman, ini harus dua sisi dari satu mata uang. Kalau kita iman, harus ada apa? Amal soleh. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Jadi tidak dikatakan seorang itu beriman sebelum dia melakukan berbagai amal soleh. Oleh karena itu, atau ya dalam berbagai hadis dikatakan selalu bahwa kalau kata tadi yang dibacakan ayat oleh Pak Tommy juga, beriman dan beramal soleh. Tidak dikatakan beriman itu kalian semua kalau tidak baik kepada tetangga. Tidak dikatakan beriman kalian semua kalau tidak bisa menjaga lisan. Itu redaksi-redaksi hadis bagaimana iman diikuti dengan amal soleh itu banyak sekali. Oleh karena itu amal soleh adalah trennya umat Islam. Apa bu? Amal soleh adalah slogannya, adalah kebiasaannya, adalah keharusan seorang muslim. Jadi seorang mukmin itu tidak mungkin dia tidak beramal soleh. Karena kebalikan, kalau dia tidak beramal soleh, dia tidak beriman. Nah, dibalik mestinya ya. Kalau kita tidak beramal soleh, maka kita tidak beriman. Jelas-jelas kan bahaya. Berarti iman kita tidak terbukti. Cinta kepada Allah, tapi tidak terbukti dengan amal perbuatan. Yang kedua, saling mengingatkan dalam kebenaran. Dan ketiga, saling mengingatkan dalam kesabaran. Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, amal soleh, wa tawassaw bil haqq, bernasihat, saling nasihati dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan
saling menasehati di dalam kesabaran. Nah, satu kita bahas ya, iman dan amal soleh. Iman itu perlu bukti, dan bukti terkuat dari adanya iman adalah beramal soleh. Ini harus jadi jagoan kita semua Pak, sebagai orang beriman. Iman, amal soleh, iman, amal soleh, soleh tidak beriman. Itu harus kita ulang dari dalam hati, agar perbuatan-perbuatan yang kita lakukan adalah amal soleh, bukan amal-amal yang merusak, bukan amal-amal yang membuat ketidakharmonisan dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah hadis yang ini kalau saya cek redaksinya ini cukup sahih ya, cukup soleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan seseorang itu beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ya, saudara itu siapa? Adik kakak, tetangga kiri kanan, saudara dekat, saudara jauh, sesama kaum muslimin. Kita perlakukan mereka seperti kita ingin diperlakukan. Banyak di antara kita yang suka ngomongin orang kan, orang itu kok jutek amat sama saya. Kenapa jutek? Ketemu saya dia nggak senyum. Terus kata suaminya, terus ibu senyum nggak kepada dia? Enggak, sama kalau itu. Mestinya kalau kita ingin membuat dia tersenyum, senyum kita duluan kan? Nah, pasti dia akan tersenyum. Kecuali dia tidak normal. Kecuali dia tidak normal. Karena manusiawi orang itu kalau disenyum tuh. Katanya pernah dengar istilah ini nggak? Ya udah gaul sedikit. Manusia itu udah punya sifat mimesis. Pernah dengar nggak? Anak-anak yang mikir ya. Mimesis itu seperti kita bercermin. Kalau kita ingin orang lain tersenyum pada kita, senyumlah kita kepada mereka, maka orang lain akan senyum kepada kita, gitu kan? Kalau kita melambaikan tangan, orang lain itu juga pasti akan melambaikan tangan kepada kita. Jangan menjudge orang lain dulu sebelum kita yang kemudian berbuat lebih awal daripada mereka, gitu ya. Nah, itu namanya mimesis. Jadi kalau kita ingin orang lain senyum kepada kita, maka kita harus senyum. Kalau kita ingin membuat orang lain bahagia, kalau kita ingin bahagia, maka buatlah orang lain terlebih dahulu bahagia. Nah, di bawah juga ada hadis yang, tapi ini ada doib ya. Al-iman uryanun wa libasul taqwa wa zinatu al-haya wa samawatu al-ilm. Ya, iman itu katanya telanjang dan pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah malu dan buahnya adalah ilmu. Ada juga, tapi ini ketika dicek agak doib. Nah, selanjutnya bagaimana kita beramal soleh itu? Beramal soleh itu adalah pertama mulai dari diri sendiri, kata Alim ya, mulai dari hal yang kecil dan mulai dari sekarang. Mulai dari diri sendiri, harus mulai dari diri kita sendiri. Ya, contohnya seperti yang dicontohkan oleh guru bangsa Ki Hajar Dewantara ya. Ingat Rasul Tulodo di depan memberikan teladan, Imam Dioman Karso di tengah membangun keinginan, semangat, tuturi handayani, dan di belakang selalu mendorong atau memotivasi. Mengajarkan sesuatu dengan cara mencontohkan oleh diri sendiri akan memberi efek dan pengaruh kuat pada yang diajar. Jadi yang saya dengar rahasia-rahasia orang sukses, rahasia para ulama itu mereka gak banyak ngomong sama anaknya. Contohin aja, kalau dia tahajud, kalau dia ingin anaknya tahajud, maka dia tahajud duluan. Kalau dia ingin anaknya tidak banyak nonton TV, maka dia mematikan TV. Kita sering marahin, belajar lu besok ujian, tapi ibunya nyetel TV. Gimana coba bener? Susah kan? Susah. Atau ibu harus pintar dikit, TV-nya matiin, ibu masuk ke kamar nyetel YouTube. Masuk kamar nyetel YouTube. Sekarang ini kan banyak teknologi yang bisa merekam acara TV kan Bu? Bisa kan? Kayak IndiHome itu katanya kan bisa merekam siaran yang seminggu ke belakang. Bu harus pinter. Ketika anak-anak belajar, kita matikan TV bareng-bareng. Nah, kalau kita penasaran dengan film terakhir atau seri terakhir, nanti aja ketika anak pergi belajar, kita iseng-iseng buka YouTube atau apa. Tapi waktunya waktu iseng ya. Banyak kan kali, jadi jangan takut ketinggalan seri sekarang. Banyak bisa diputar ulang di berbagai media. Ya, jadi nggak usah dengan mengorbankan waktu kebersamaan kita dengan seorang anak ya. Nah, memulai dari diri sendiri, kemudian mulai dari hal yang kecil.
Kerjakan amal kebaikan semampu kita, walaupun harus dimulai dari hal kecil. Seperti bersikap ramah pada siapapun, membuang sampah pada tempatnya, membuang duri atau penghalang di jalan, dan menyelamatkan binatang dan lain-lain. Ya, jadi lakukan hal-hal kecil yang bisa kita kerjakan hari ini ya. Karena apa? Kita ini bukan ulama besar. Kita ini bukan ulama besar yang muridnya ratusan ribuan dan berikan manfaat besar kepada mereka. Kita juga bukan pejabat tinggi yang bisa membuat kebijakan-kebijakan hebat, atau orang kaya yang bisa memberikan donasi-donasi besar untuk mengantisipasi kecelakaan. Siapa kita? Kita adalah orang kecil, orang biasa. Oleh karena itu kita lakukan hal-hal kecil tapi bermanfaat besar. Ya. Nah, tapi sebagai orang biasa kita bisa melakukan hal kecil dan sederhana, namun tetap bermanfaat. Ya. Bila dilakukan secara konsisten, mungkin saja manfaatnya bisa jauh lebih besar. Nah, sekarang kita perhatikan Bu. Di sekeliling kita itu banyak hal-hal kecil yang sebetulnya ada manfaatnya, tetapi kita jarang sadar. Contoh, perhatikan. Ayo, ada yang tahu alat-alat ini? Ini yang pertama apa nih? Ini apa nih? Jok mobil ya? Kita tahunya jok mobil itu, terutama yang sandaran kepala itu kan buat nyender kepala doang kan? Ternyata pembuat mobilnya itu punya keinginan yang lebih pada alat ini. Kira-kira fungsinya buat apa nih yang jok? Bagian atas itu buat apa? Selain sandaran kepala. Buat apa? Nah, buat apa coba? Ternyata ada maksudnya. Kalau kita baca panduan itu, di bagian kepala apa, bagian sandaran kepala itu bisa dicabut. Bisa dicabut, dan kalau amit-amit ya, kalau kita misalnya dalam keadaan mobil terbalik atau jatuh, bisa digunakan untuk memecahkan kaca. Ada fungsinya. Nah, terus siapa itu fungsi lubang kecil pada gembok ini? Ini seperti knalpot fungsinya ya. Jadi dia untuk mengatur kelembaban dalam sebuah kunci gembok biar tidak cepat karatan, biar udara teratur dan sebagainya. Cuma saya sampaikan Bu ya. Siap, ada dari Madura nggak ini? Bapak Ibu kalau ke Madura, jangan coba-coba ke warung nanyain, Pak ada kunci gembok nggak? Mereka pada ketawa semua. Pengen tahu artinya? Silakan searching di Google. Cuman jangan coba-coba nanyain gembok di Madura. Artinya bahaya. Selanjutnya yang kita tidak sadari hal kecil ya. Hal kecil. Selanjutnya adalah yang ada di Coca-Cola kemasan kaleng itu, fungsinya ternyata dua lubang ini kita nggak pernah tahu kan? Bilang aja brand-brand aja. Ternyata fungsinya adalah untuk menyimpan sedotan, gitu ya, menyimpan sedotan. Kita nggak pernah pakai, logik aja gitu, langsung bisa. Oke, terus siapa yang tahu ini? Kenapa harus ada busa di sini? Buat apa fungsinya? Supaya telinga nggak pegel atau apa? Bukan. Buat apa? Buat apa? Hal kecil kan? Hanya spons gitu, hanya spon, hanya sebuah busa. Fungsinya ternyata adalah kalau tidak ada busa itu maka udara-udara atau suara-suara itu tetap masuk. Jadi dia fungsinya adalah mengatur saluran udara biar tidak berisik masuk ke dalam. Kemudian perhatikan siapa yang punya Samsung? Siapa yang punya Samsung? Di sini biasanya di samping kamera ini ada dua titik. Dua titik itu ternyata adalah fungsinya sensor. Jadi kalau misalnya kamera ada apa, HP dalam keadaan nyala layarnya, ketika dia dipindahkan ke telinga, sensor ini berfungsi ya mendeteksi kedekatannya dengan telinga sehingga dia akan mematikan layar secara otomatis. Jadi ternyata ada fungsinya. Kita terus terang ya, kalau beli HP baru dibaca nggak buku panduan? Otak-atik error ya. Padahal ada buku panduan. Nah, kurang lebih kita dalam kehidupan itu seperti itu, berislam tapi panduannya nggak pernah dibuka, jarang dibuka maksudnya. Jarang kita pelajari. Males mah bahasa Inggris misalnya di dalam panduannya kan sudah ada terjemahannya kan. Kalau baca Al-Quran males bahasa Arab kan sudah ada terjemahannya. Biasanya kita sendiri yang males membaca panduan hidup. Panduan hidup yang malas kita baca.
Nah selanjutnya siapa yang punya panci ini, teflon gitu ya? Kita siapa yang suka nyantolin spatula di sini? Gak pernah kan? Padahal fungsinya adalah untuk menyimpan spatula di situ. Nah, ini hal-hal kecil yang bermanfaat, tetapi lagi-lagi kita mengabaikannya karena kita tidak mau mempelajari. So, ibu punya spatula tetap aja kan disimpannya di samping kompor, gitu aja kan? Habis itu dicobain kita jilat, padahal udah kena samping kompor. Dan yang menurut beberapa hasil survei, kita ini sebenarnya adalah manusia jorok. Saya mau tanya, antara HP dengan dudukan toilet lebih banyak dibersihin mana? Dudukan toilet, padahal super bakteri justru ada di sini. Betul kan? Ada di sini. Jadi kita itu fokus pada hal-hal besar, hal-hal kecil yang berbahaya kadang-kadang kita abaikan. Siapa yang pernah membersihkan mouse komputer? Ya, mouse komputer daripada ngelapin meja, di mana lebih banyak mana? Ya, lebih bersih mana antara meja kita dengan mouse komputer? Ternyata katanya lebih bersih meja daripada mouse komputer. Hal kecil yang kita abaikan. Kenapa? Kalau meja kotor kan berantakan, kalau ada tamu malu juga alasannya. Nah kita itu banyak hal-hal yang sifatnya itu kamuflase. Sekarang saya mau tanya ini ciri khas Indonesia. Ibu-ibu pernah main atau bapak-bapak pernah main atau perkampungan? Sering ya? Mengapa depan rumahnya jauh lebih cantik daripada belakang rumahnya? Depan rumahnya itu kan gerbangnya keren, juga gerbangnya keren, pintunya dari jati bagus. Giliran lihat belakangnya, boro-boro tidur kan? Batu merah aja ngomong sama ajian-ajian berbahaya. Kenapa? Ternyata itu bukan sembarangan bu. Orang Indonesia itu pengen kelihatan bagus di depan, gak perlu di belakang karyawan. Itu psikologi. Psikologi itu berarti kan coba kita ke luar negeri, mereka membangunkannya rapi ya. Kalau kita kan yang penting keren di depan, belakang peduli aman. Kecuali ya kayak kita kan nempel dengan tembok lain. Tapi kalau di perumahan, kalau di perkampungan, termasuk rumah saya mungkin, jadi seorang kesempatan belakang nggak usah diapa-apain. Itu kan aneh kan? Coba budaya kita itu ternyata lamban. Kalau kita itu memang selalu perhatikan tampilan luar, tampilan depan, tampilan belakang kita apa ya? Itu. Nah ini jarang yang sadar juga ini. Ada yang tahu nggak alat apa ini? Alat apa? Alat apa? Timbangan bukan? Buat apa coba? Kira-kira ini alat berat atau? Kira-kira ini alat berat atau alat sederhana? Buat apa coba? Alat ini apa? Jadi orang Cina itu pinter bu. Kita kan suka ngalamin kuku yang sebelah kanan kirinya dikit apa? Samping kiri kanan itu nancep ya, nancep. Orang Cina itu kreatif, hal-hal kecil itu dipikirkan. Akhirnya mereka menciptakan alat itu agar saat gunting kuku bagian kaki itu bisa diangkat. Saya udah nyari, ada di Tokopedia, ada cuma belum sempat pesen ya. Karena saya belum sempat pesen ya. Jadi kita kan itu terasa baru saya termasuk korban ini kan, korban kiri kanan itu suka nancep karena jorok waktu guntingnya. Jebret ternyata sebulan 2 bulan nancep gitu kan. Ternyata ada alat yang mengangkatnya. Ya, ini bagaimana ibu kita itu nggak usah menjadi pencinta para kreator besar, kreator hebat. Hal-hal sederhana pun kalau itu ada manfaatnya, kenapa kita tidak ceritakan? Kayak bapak ibu yang mungkin pernah naik pesawat, kemudian merenung sebentar naik pesawat atau naik kapal gitu ya. Coba, itu kan perbuatan orang-orang besar, karya orang-orang besar yang ilmunya nyambung dari masa ke masa. Sekarang saya mau tanya pada yang pernah kuliah S1 saya, Pak Endar itu ada di D3 ya, engineering. Bagaimana di pesawat itu
berapa puluh atau ratus rumus fisika yang dipakai, itu kan? Itu gabungan dari berbagai ilmu. Itu kan ciptaan orang-orang hebat semua. Kita nggak mungkin menciptakan itu. Pesawat itu bisa terbang, berarti kan pertama kali yang paling basic adalah bagaimana dia menciptakan benda yang tetap bisa melayang di atas. Itu teknologi pertama, rumus fisika pertama. Yang kedua adalah rumus fisika menciptakan gerak. Yang berikutnya adalah rumus fisika menciptakan energi kimia bisa menjadi energi gerak dan lain sebagainya. Setelah itu ada energi komputer. Wah, itu perbuatan orang-orang hebat. Kita berjangkau pemikirannya. Tetapi kalau sekedar buang sampah, kalau sekedar puasa mulut, kalau sekedar padahal susah itu puasa mulut itu. Kalau sekedar memindahkan sepeda anak-anak yang sembarang disimpan di jalan, ada mobil lewat kita pindahkan, itu kan bisa ya. Lakukan hal-hal sederhana itu saja yang bisa kita lakukan. Yang penting kita ada manfaat, yang kepikiran sama kita, yang mampu sama kita. Ya. Nah, bahkan Ibu, dalam sebuah kejadian nyata, senyuman yang kita lakukan itu sikap ramah kita yang kita lakukan kepada orang lain suatu saat itu bisa menyelamatkan nyawa. Perhatikan ceritanya. Ada seorang pegawai di sebuah rumah pemotongan hewan atau apa gitu. Di situ ratusan karyawan banyak. Di situ ada seorang satpam di sini ya, sebagai security. Kalau orang pulang kerja capek ya, capek ketemu security, baru-baru pengen aja kan, cuek aja gitu. Nah, tetapi kebiasaan si jagal ini, si bapak ini adalah ketika dia pulang kerja malam-malam, dia itu selalu menyapa si security ini. Menyapa security, tersenyum kepadanya, nanya apa kabar, kan saya hello, apa kabar, duluan Pak, gitu kan? Senyum, ayo Pak, duluan, Assalamualaikum. Nah, tiap hari si karyawan itu melakukan hal tersebut. Tiap hari melakukan hal tersebut. Yang lain cuek-cuek saja. Kecuali si bapak ini di perusahaan atau di pabrik. Suatu saat, di suatu malam ketika para karyawan sudah pulang, si satpam ini dia mau nutup pabrik, nutup perusahaan. Tapi dia ingat, kok dari tadi sore, tadi maghrib saya nggak lihat tadi di bapak itu, kenapa ya? Padahal tadi pagi ada ketemu. Akhirnya dia masuk ke dalam pabriknya dan dia di situ menemukan si bapak ini hampir nyaris pingsan karena terkunci di kulkas besar tempat penyimpanan daging. Ternyata akibat senyuman itu, akibat dia kangen dan dia mencari-cari orang yang nanya dia tiap hari, akhirnya nyawa si bapak ini bisa terselamatkan. Akibat senyuman, akibat say hi, akibat ramah tamah, akhirnya itu bisa menyelamatkan seseorang nyawa kita. Gitu kan? Luar biasa kan? Arti sapaan, arti senyuman itu bisa menyelamatkan nyawa. Gitu kan? Nah, oleh karena itu lakukan kebaikan walau sekecil apapun. Suatu saat akan terlihat manfaatnya. Perhatikan video ini anak-anak, perhatikan. Siapa di sini yang suka menyiksa binatang, yang suka nyekain kucing, yang suka ngikutin sendal temannya, perhatikan ya. Bahwa melakukan kebaikan itu pasti akan ada manfaatnya. Iklan-iklan Thailand itu luar biasa bagus ya. Beda dengan iklan kita. Iklan Thailand itu bagus. Kita perhatikan ada sebuah iklan yang bagus ya. Ya, kalau kejadian seperti ini kita ngapain? Komplain biasanya kan? Dia nggak komplain, pilihin aja pot yang kering kan. Ada ibu-ibu kesulitan, dia bantu. Ada anjing kelaparan, dia kasih bagi dua kepada. Ada pengemis minta bantuan katanya untuk pendidikan, dia kasih seadanya aja. Kita nggak tahu berapa deh, kecil deh. Kasih. Yang lain dia leng-leng aja ngapain? Ada seorang nenek tua, dia tiap hari kasih pisang. Apa yang dia dapat sebagai mahal apa? Manfaat dari yang dilakukan tiap hari itu. Gak ada apa-apa kan? Kelihatannya gitu. Mana pada anak itu? Anjing. Dia bagi dua sekarang. Terus saja dia lakukan kebaikan kecil tiap hari itu. Terus. Oh, ya, ini yang sederhana kita lakukan.
Saya apa yang ngasih pisang gitu. Dia nggak dapat apa-apa kelihatannya ya setelah melakukan itu ya. Dia nggak pernah jadi lebih kaya, katanya kan. Dia juga nggak muncul di TV, gitu kan. Tetap tidak terkenal gitu. Tapi tetap dia itu melakukan hal-hal yang bagus. Tapi kita lihat apa yang terjadi kemudian ya. Anjing semakin peduli sama dia, tiba-tiba yang dia kasih sudah berpakaian baju sekolah, kan? Akhirnya dia ternyata hal yang dia itu berefek kayak orang PGPA. Ya, yang dia terima adalah perasaan, yang dia dapatkan adalah perasaan apa ya? Keakraban dengan hewan maupun binatang nggak tahu gitu ya. Dia melihat kebahagiaan, gitu. Dia melihat kebahagiaan, ya, memahami makna yang lebih dalam, ya, mendapatkan perasaan cinta, kasih sayang, ya, itu kan, tumbuh-tumbuhan apa tanaman tumbuh, gitu kan. Jadi bukan hanya duit yang kita cari, ada cinta, kebahagiaan. Nah itu kan jadi kita nggak mampu Bapak Ibu melakukan hal besar, donasi ratusan juta, tapi kita nggak mampu. Kita lakukan kebaikan-kebaikan di sekitar kita aja, gitu kan? Kalaupun tidak bisa melakukan kebaikan, minimal jangan biarkan tangan kita itu melakukan kerusakan. Termasuk saya kan tidak seperti Pak Endar yang sayang sama binatang, kucing dipelihara. Kalau saya kucingnya minimal jangan disiksa gitu aja. Nah kalau kita lihat anak-anak nyiksa kucing ya kita cegah. Apalagi Pak Tommy, kita lagi asik imam ada kucing datang nabrak kaget. Kaget. Suka timbul dendam dalam hati seorang imam itu gara-gara ditabrak kucing. Di kucing apalagi asik-asiknya musuh nabrak. Termasuk saya itu apa ya, minggu kemarin itu rumah saya diteror tikus Bapak Ibu. Jadi di atap rumah itu berada